Masjid Agung Solo atau Masjid Agung Surakarta. Well, simpannya di situ nih. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Nah teh tas, nah tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di backpackeran akhir tahun 2023. Mungkin video ini tayang sudah memasuki bulan Februari pemirsa. Waduh, ini 2 bulan lebih ya. Tapi nggak apa-apa lah, penting ada dokumennya. Oke pemirsa, kebetulan bulan Februari ini kita akan menghadapi pemilihan umum telah memanggil kita. Maka kalian sudah memiliki calon yang akan dipilih dan dicoblos. Waduh, bagi yang belum dapat ya cari info-info penting ya. Karena pilihanmu akan menentukan masa depan negeri ini. Jadi kalianlah pilihlah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang menurut kalian bagus, bukan kriminal. Dan tidak menjadi janji pahit, tapi
benar-benar amanah pemirsa. Karena negara kita merupakan negara Republik Indonesia pemirsa, negara demokrasi, negara yang menggunakan sistem di mana rakyat adalah yang paling berkuasa pemirsa, dan rakyat berhak memilih siapa yang akan menjadi calon eksekutif, calon legislatif yang akan memimpin negeri ini. Bagi kalian yang kemarin-kemarin punung alias apa ya namanya, kecewa, kecewa ya, carilah yang benar-benar amanah untuk tahun ini pemirsa, untuk memimpin negeri ini. Karena kalau kalian golput ya, tidak memilih, ya itu kalau seandainya tidak ada yang memilih calon legislatif, yang enak adalah presiden pemirsa. Kelak akan presidennya seperti diktator ya, tidak ada yang mengontrol presiden. Dan pada akhirnya itu meruntuhkan negara kita sendiri. Oleh karena itu carilah pemimpin, entah itu caleg, entah itu paslon ya, yang benar-benar amanah dan dapat dipercaya. Saya yakin yang namanya orang-orang jahat itu jangan ada di caleg. Ada istilah caleg itu orang jahat, enggak ya, ada orang baiknya juga. Jadi yang kebenaran, kebaikan, orang baik, orang buruk itu bukan sekedar dari status pekerjaan. Banyak orang-orang yang berstatus pekerjaan yang benar-benar amanah. Nah, carilah orang-orang amanah di antara ribuan-ribuan orang-orang yang ingin dipilih. Carilah orang-orang yang terbaik. Mudah-mudahan pilihan kita memilih orang-orang yang terbaik, amanah, dan bisa membangun negeri ini pemirsa. Amin. Apa jadinya seandainya Indonesia hanya terdiri sebagai republik tanpa ada legislatif pemirsa, tanpa ada anggota dewan, tanpa ada MPR, DPR, DPRD, DPRD, kota, provinsi. Ya mungkin kita akan respect seperti era Indonesia di tahun 1960-an ya, yaitu masa demokrasi terpimpin. Yang ada hanyalah presiden, di mana presiden menunjuk anggota-anggota MPR, DPR ya, ditunjuk oleh presiden. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekuasaan presiden benar-benar sangat luas sekali ya, dan tidak ada yang mengontrolnya. Tidak ada yang oposisinya. Dan apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kebijakan presiden akan lebih tak terkendali pemirsa. Dan kita sebagai negara demokrasi janganlah hal-hal yang buruk seperti zaman dahulu ketika demokrasi terpimpin, dan juga zaman Orde Baru, dan juga zaman-zaman yang lain yang sekiranya buruk ya, tidak demokrasi ya, kita tinggalkan. Tapi kita ambil yang baik-baiknya untuk demokrasi pemirsa. Negara yang dikatakan modern dalam demokrasi itu tetap tiga trias politika, Janjel Jorosou. Di antaranya adalah yudikatif, eksekutif, legislatif. Eksekutif melaksanakan peraturan dan perundangan, kebijakan. Legislatif membuat, merancang kebijakan, merancang peraturan, dan yudikatif mengontrol dan mengadili. Eksekutif oleh presiden dan wakil presiden, legislatif oleh DPR dan MPR, sedangkan yudikatif oleh MK, KY, dan MA. Oleh karena itu, trias politika ini benar-benar harus diterapkan dalam negara Republik Indonesia. Kecuali kalau negara kita berubah, ingin menjadi negara seperti Tiongkok atau ingin berubah menjadi seperti negara Arab Saudi pemirsa, di mana raja sangat-sangat berkuasa, atau Tiongkok hanya satu partai saja ya, seperti negara komunis hanya satu partai saja, tidak ada pemilihan umum. Yang ada demokrasi aja sudah mengeluh ya,
apalagi yang dilarang adanya demokrasi. Waduh, kira-kira kalian akan lebih mengeluh lagi atau bersyukur ya? Oleh karena itu kita tetap bersyukur sebagai negara yang demokrasi, karena negara demokrasi ini dirancang oleh para tokoh-tokoh dahulu untuk pembangunan negeri ini pemirsa, untuk mengayomi semua suku-suku yang ada di Indonesia, semua ras yang ada di Indonesia, keberagaman di Indonesia. Kita bukan negara agama, kita bukan negara satu kelompok, kita bukan negara Jawa, negara Sunda, tetapi adalah negara Indonesia yang mengayomi dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, demokrasi yang ada di Indonesia itu sudah dirancang oleh tokoh-tokoh pendahulu. Oleh karena itu, marilah kita semangat untuk berdemokrasi di hari Valentine di tanggal 14 Februari nanti pemirsa. Pilihlah pemimpin kita yang amanah, yang jujur dan dipercaya. Oke, Backpacker Mania, Mamang sekarang menuju Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta. Mamang habis dari Keraton Kasunanan Surakarta ya, keliling-keliling bersama gadis keraton melihat benda-benda bersejarah di Keraton Kasunanan Surakarta ini. Nah, habis keliling-keliling, Mamang melanjutkan pergi menuju Pasar Klewer yang jaraknya cuma 500 meter. Tapi kalau 500 meter ya enak ya kalau jalan kaki di daerah antara Keraton dengan Pasar Klewer, karena suasananya serasa zaman Mataram dulu pemirsa, serasa zaman-zaman kerajaan-kerajaan dulu ya, meskipun ada mobil, ada motor, ada beca ya, dan alat-alat modern, tetapi suasananya seperti berbenteng-benteng. Jalannya memasuki gerbang, banyak benteng, dan ini serasa zaman kerajaan zaman dahulu pemirsa. Namun sayangnya memang tidak sempat memvideokan kehabisan memori. Maklumlah MacGyver, kamera MacGyver ya. Waduh. Oke, Backpacker Mania, sebelum ke Pasar Klewer ya, teringat dengan sholat duhur. Kebetulan nih hampir menuju jam 14 alias jam 2 pemirsa. Mau tidak mau harus sholat duhur dulu. Dan kebetulan di pinggir Pasar Klewer ada masjid besar, Masjid Keraton Kasunanan Surakarta, atau dikenal dengan Masjid Surakarta atau Masjid Solo, Masjid Agung Surakarta pemirsa. Waduh, kita sholat dulu di sini, sholat dulu ya, sholat duhur. Dan kebetulan setelah selesai sholat duhur hujan deras, waduh. Dan pada akhirnya Mamang harus menunggu ya sampai menunggunya sholat asar dan juga hujannya reda. Setelah hujan reda nanti kita ke Pasar Klewer pemirsa. Nah, sambil menunggu hujan reda inilah Mamang akan sedikit bercerita tentang Masjid Kasunanan Surakarta atau Masjid Agung Surakarta ini. Ternyata masjid ini sangat tua sekali, sejaman dengan dibangunnya Keraton Kasunanan Surakarta. Dan ini adalah masjid peninggalan kerajaan Mataram Islam yang ada di Solo pemirsa. Jadi pembangunannya berbarengan dengan ibu kota Mataram Islam di Surakarta. Dan ini diteruskan kembali oleh Keraton Kasunanan Surakarta pemirsa. Oleh karena itu arsitekturnya benar-benar berbeda dengan yang lain pemirsa. Seolah-olah seperti arsitektur Jawa kuno dengan tiang-tiangnya juga tiang-tiang kuno. Waduh, dan suasana seperti joglo yang agak-agak kuno. Gimana ceritanya? Kita akan cerita sambil menunggu asar pemirsa. Dikutip dari laman pemerintahan kota Surakarta, surakarta.go.id, dengan artikelnya Sejarah Pembangunan Masjid Agung Surakarta 3 Mei 2022. Masjid Agung Surakarta Kauman merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram Islam yang masih berfungsi hingga sekarang. Lokasinya berada di Komplek Keraton Surakarta sebelah barat alun-alun utara.
Berdirinya Masjid Agung Surakarta tidak lepas dari peristiwa pemindahan pusat kerajaan Mataram Islam dari Kartasura ke Surakarta pada tanggal 17 Februari 1745. Dilansir dari indonesiakaya.com dengan judul artikel Masjid Agung Surakarta, Pusat Kebudayaan Islam di Solo. Pembangunan masjid ini tidak lepas dari peran penting yang dipegang oleh seorang raja pada saat itu. Ketika itu raja tidak hanya menjadi pemangku kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, tetapi juga sebagai penyiar agama Islam. Selain itu, pemilihan lokasi masjid yang dekat dengan keraton terinspirasi dari Masjid Agung Demak yang juga dibangun di dekat keraton dan alun-alun keraton. Berdiri di atas lahan seluas hampir 1 hektar, bangunan utama masjid yang berukuran 34,2 meter kali 33,5 meter mampu menampung sekitar 2.000 jemaah. Sepanjang perjalanannya, masjid ini telah melalui beberapa penambahan dan renovasi. Bangunan yang pertama dibuat adalah bagian utama masjid. Penambahan pertama dilakukan oleh Pakubuwono IV yang memberikan kubah di bagian atas masjid. Tidak seperti kubah pada umumnya yang bergaya Timur Tengah, kubah pada masjid ini bergaya Jawa, bentuknya menyerupai paku bumi. Penambahan berikutnya dilakukan oleh Pakubuwono X. Pakubuwono membangun sebuah menara di sekitar masjid serta sebuah jam matahari untuk menentukan waktu sholat. Pintu bercorak gapura bangunan Jawa beratap limasan diganti menjadi bercorak Timur Tengah. Terdiri dari 3 pintu dengan pintu yang berada di tengah lebih luas dari kedua pintu yang mengapitnya. Simbol Islam di keraton Islam dapat terlihat dari tempat ibadahnya. Di Kasunanan Surakarta ada Masjid Agung Keraton. Masjid ini didirikan bersamaan dengan pembangunan keraton baru. Penataan pada saat itu mengenal konsep catur gatra tunggal atau dalam bahasa Indonesia kesatuan 4 elemen. Waduh. Jadi membangun keraton itu harus ada 4 elemen 4 elemen pemirsa. Apa aja 4 elemen ini? Masing-masing diwakili oleh keraton sebagai pusat pemerintahan. Jadi keraton adalah pusat pemerintahan. Lalu ada alun-alun sebagai pusat kegiatan masyarakat. Ada Masjid Agung sebagai simbol keagamaan dan Pasar Gede sebagai pusat perekonomian. Jadi intinya ada pusat pemerintahan, pusat kegiatan masyarakat, pusat simbol keagamaan ya untuk ibadah agama dan juga pusat perekonomian. Jadi catur gatra tunggal ini adalah salah satu tata ruang kota, tata ruang letak keraton peninggalan kerajaan Demak yang diteruskan kerajaan Mataram Islam dan diteruskan pada masa keraton-keraton Yogyakarta dan Surakarta, bahkan sampai Indonesia merdeka. Lihat aja kota-kota di Indonesia, entah itu di Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, pasti ada catur gatra ya, catur gatra tunggal. Ada pusat bupatinya ya, kantor bupati atau gubernur, ada alun-alunnya, ada juga pasarnya, ada juga ya kegiatan masyarakat di alun-alun pemirsa. Yang jelas ada 4 elemen itu. Jadi nanti kalau ingin membuat ibu kota baru, entah ibu kota negara, ibu kota desa atau ibu kota kecamatan bahkan kabupaten ya, pasti ada 4 elemen. Lihat aja semua desa-desa di negeri kita ya pasti ada 4 elemen. Ada masjidnya, ada kantornya, ada lapang seperti alun-alun, pasti ada pusat ekonominya alias pasar, entah itu pasar dadakan atau pasar pasar pemanen pemirsa. Waduh. Hal ini dikutip dari solorayapos.com dengan artikelnya Sejarah Masjid Agung Keraton Surakarta, Simbol Penyebaran Islam di Solo, edisi Senin 17 April 2023. Oke backpacker mania, kemanapun kamu melangkah pergi, kemanapun kamu wisata, kemanapun kamu akan jalan-jalan, ingatlah waktu sholat. Bagi kalian yang seorang muslim, ingatlah waktu sholat. Dan apabila kalian
berada di Keraton Kasunanan Surakarta atau sekitarnya ya, tiba-tiba kalian belum sholat ya, kalian coba aja sholat di Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta atau Masjid Agung Surakarta, di masjid zaman era Mataram Islam.